Jadi saya ulangi, contoh soal ini agak beda sama konsepnya future value tadi. Kalau future value, tadi kan mau tahu, misalnya kita depositoin duit 1 juta ke bank, misalnya bunganya 5% dalam waktu 5 tahun. Nah, kalau future value itu ingin tahu nanti 5 tahun ke depan itu nilainya jadi berapa 1 juta ini. Karena dia setiap tahun kan dapat bunga. Nah, terus kalau yang contoh soal ini bukan kayak gitu. Ini konsepnya, dia tahu angsurannya setiap tahun harus bayar 1 juta selama 5 tahun, terus ada bunganya 20%. Jadi bedanya di situ. Kalau tadi kan menanamkan 1 tahun, pengen tahu 5 tahun ke depan dapatnya berapa. Tapi kalau ini angsurannya 1 tahun. Jadi kalau yang ini nih orang pinjem duit, setiap tahun harus bayar 1 juta dengan bunga sebesar 20% per tahun. Oh ya ingat, kalau ada soal kayak gini, bunganya misalnya nggak ada tulisannya per berapa, biasanya itu per tahun. Ya, makanya ini 20%-nya per tahun. Nah, ini untuk cari nilai itu jumlah utangnya berapa, karena dia tahu kan ngangsurnya setiap bulan 1 juta. Ini soal ini pengen tahu dia nilai tunai utangnya yang dipinjam itu berapa. Waalaikumsalam, iya enggak apa-apa. Nah, ini caranya. Ini kan jumlahnya setiap tahun 1 juta ya. Terus faktor nilai tunai itu 1 dibagi 1 plus I pangkat N. I-nya kan 20. Kalkulator disiapkan ya sambil ngitung-ngitung. Jadi itu tahu nggak cara ngitungnya? Kalau di kalkulator buat cari pangkat-pangkatan, itu di kalkulator ada yang Y pangkat X nggak di kalkulatornya? Coba dicek. Ada nggak di kalkulatornya? Ya, X pangkat Y juga bisa tuh Y pangkat X. Nah, cara carinya malam, Mbak. Silakan bergabung. Cara carinya gitu ya. Misalnya, itu kan ada 1 plus I pangkat N. Nah, I ini kan bunganya tadi kan 20%, berarti kan 0,2. Berarti 1 plus 0,2 kan 1,2. Untuk cari yang angsuran pertama, karena dia cuma angsuran pertama ya berarti N-nya pangkat 1 aja. Tapi kalau angsuran kedua berarti N-nya pangkat 2. Makanya kalau pangkat 2 kan ya tinggal X kuadrat aja di kalkulator. Tapi kalau misalnya mulai yang pangkat 3, berarti 1,2 dipencet X pangkat Y-nya, terus baru 3. Itu ketemu 1 pangkat 3-nya. 1,2 pangkat 3 itu berapa? Terus diingat-ingat hasilnya berapa? 1,728 baru dibagi 1 dibagi 1,728. Itu ketemunya 0,57 itu. Bisa cara pakai kalkulatornya. Bisa enggak? Nah, ntar yang belum bisa dicoba dulu. Ya nanti kalau keluar di ujian. Jadi misalnya 1,2 pangkat N, berarti ya tinggal 1,2-nya dipencet dulu. Terus habis itu dipencet yang X pangkat Y, dipencet itu baru pangkatnya berapa? Pangkat 3 ya pangkat pencet 3 gitu aja. Cara nyarinya. Nah, ini untuk cari nilai tunainya. Ketemunya segini. 1 juta dikaliin ini. Itu ketemu nilai tunainya itu untuk tahun pertama
800.000. Berarti sisanya 1 juta dikurangi 800.000 itu bunganya. Nah, ini nilai tunainya ini semua di total ketemu jumlah duit yang dipinjam atau utangnya ketemu 2.900 sekian gitu. Ah iya. Aduh, kalkulator saintifik itu gimana ya waktu itu? Saya lupa ada cara mindahnya, Mbak. Aduh, dulu tuh pernah angkatan 5. Mbak siapa ya dulu? Bisa 1,2 ketemu di anu. Coba diutek-utek. Astagfirullah, saya lupa caranya. Nyeting kalkulator saintifik. Atau misalnya Anda 36 dibagi 25 ketemunya berapa dari situnya aja, Mbak. Dilihat 0, berapanya. Bisa enggak? Iya. Coba diutek-utek dulu ya. Pokoknya cara yang ngitungnya gini. Nah, jadi nilai tunainya itu berarti itu nilai angsuran pokoknya yang harus dibayar. Nah, sisanya kan bayarnya per tahun 1 juta. Sisanya dari nilai tunai itu, dari nilai tunai yang tertera di sini nih loh. Itu berarti bunganya. Nah, ini kan N, kalau yang angsuran pertama berarti N-nya pangkat 1. Kalau angsuran kedua ya pangkat 2. Terus angsuran ketiga pangkat 3 kayak gitu sampai angsuran kelima pangkat 5. Terus total ya ketemu 2.900.000. Paham? Yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini jurnal pada saat menandatangani kontrak utang jangka panjang. Karena kita yang masih tidak paham. Nah, ini tuh nilai tunai itu maksudnya nilai pokok pinjaman, Mbak. Pokok pinjamannya berapa itu dicari. Kan karena dia pengen tahu total pinjaman awalnya berapa. Kita itu punya utang berapa totalnya. Nah, buat cari per tahunnya itu dicari faktor nilai tunainya ini. Nah, mau alhamdulillah. Maaf. Aduh. Cara ngitungnya ya ini tadi, faktor nilai tunai itu 1, ini loh di PPT-nya ini loh, 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Jadi 1 dibagi 1,2 pangkat 1. Itu kalau untuk tahun pertama. Terus yang tahun kedua 1 dibagi 1,2 pangkat 2. Kayak gitu terus sampai tahun kelima. Itu terus habis itu dikalikan 1 juta hasilnya 0, sekian itu dikalikan 1 juta itu ketemu nilai tunai per tahunnya berapa. Paham, Mbak? Nah, itu jangan lupa caranya harus yang bawah itu dicari dulu ya. Jadi 1 plus I pangkat N-nya dulu ketemu berapa, baru 1 dibagi hasil yang bawah itu. Jangan langsung 1 dibagi, terus 1 ditambah berapa, pangkat berapa. Iya, N itu tahun angsuran. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, ini ketika kita menerima atau menandatangani kontrak utang itu, berarti kan kita karena kita berhutang, kita menerima uang apa kita meminjamkan uang? Karena kita yang berhutang, kita yang pinjam apa kita yang Nah, karena kita menerima uang, berarti kan kas kita bertambah, makanya kas pada utang jangka panjang. Sejumlah nilai pokok utangnya 2.900.000 sekian tadi. Itu cara menjurnalnya. Nah, terus ini untuk
lihat